Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi ERP pada proses bisnis perusahaan Alibaba, Traveloka, dan UPS. Eh, Baik, yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu dari perusahaan UPS. Eh, yang pertama itu otomatisasi proses. Apa saja sih yang ada di otomatisasi proses yang akan kami bahas? Itu yang pertama itu ada manajemen rantai pasok yang terintegrasi. Jadi sistem ERP ini seperti SAP atau Oracle bisa digunakan untuk mengelola data di seluruh rantai pasokan. Ini mencakup manajemen inventaris, pengadaan dan pelacakan pengiriman. Lalu selanjutnya itu ada manajemen rantai pasokan terintegrasi. UPS itu menggunakan sistem yang menyortir otomatis yang bisa menangani ribuan paket per jamnya. Sistem ini bisa membaca label pengiriman, menimbang paket, dan mengarahkan paket ke jalur pengiriman yang tepat. Selanjutnya itu ada manajemen rantai pasokan terintegrasi. AI itu bisa digunakan untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien berdasarkan kondisi lalu lintas, cuaca, dan lokasi pengiriman. Baik, selanjutnya itu ada fleet management dan otomasi kendaraan. Telematika digunakan untuk melacak dan mengelola armada kendaraan UPS, termasuk pemantauan performa pengemudi, konsumsi bahan bakar, serta jadwal perawatan kendaraan. Dan CRM dan otomatisasi layanan pelanggan. Sistem CRM itu yang akan terintegrasi memungkinkan UPS untuk memproses dan merespon permintaan pelanggan secara lebih cepat. Eh, Lalu Internet of Things dan pengiriman pintar dengan sensor IoT yang terpasang di kendaraan dan paket, UPS bisa mengumpulkan data tentang kondisi pengiriman. Selanjutnya, itu ada sistem pembayaran dan faktur otomatis. Sistem pembayaran yang otomatis dan terintegrasi memungkinkan UPS memproses pembayaran dari pelanggan secara cepat dan aman, baik untuk layanan satu kali maupun untuk layanan langganan. Terus ada analitik data dan pelaporan, lalu ada keamanan dan kepatuhan. Selanjutnya itu eh, mengenai real time di perusahaan UPS akan dibahas oleh Saudara Fajar Alamsyah dengan ujung NIM 05. Baik, di sini saya akan membahas mengenai real time yang terdapat pada perusahaan UPS. Yang pertama itu pelacakan pengiriman secara real time. Setiap paket dilengkapi dengan kode unik atau biasa yang disebut dengan barcode yang dipindah di setiap titik perjalanan. Ralat yang dipindai dari pengambilan hingga pengantaran. Sistem secara otomatis memperbarui lokasi paket secara real time dan informasi ini tersedia untuk pelanggan dan manajemen. Yang kedua, optimasi rute real time dengan AI. UPS menggunakan sistem AI dan machine learning. Sistem ini bekerja secara real time untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien, mempertimbangkan faktor-faktor seperti lalu lintas, kondisi cuaca. Ketiga, monitoring kendaraan dan UPS dilengkapi dengan sensor telematika dan GPS yang memungkinkan pemantauan armada secara real time. Ini mencakup pelacakan kecepatan, konsumsi bahan bakar, serta kondisi mesin. Sistem ini membantu memaksimalkan efisiensi armada dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat yaitu sistem sortir otomatis di gudang. UPS memiliki fasilitas penyortiran otomatis. Proses ini berlangsung secara real time dan memungkinkan pemrosesan ribuan paket per menit. Jika ada perubahan tujuan pengiriman, sistem penyortiran otomatis dapat menyesuaikan
dan mengarahkan paket ke jalur baru tanpa perlu pemrosesan secara manual. Selanjutnya yaitu IoT dan sensor dalam pengiriman. Kendaraan UPS menggunakan teknologi IoT untuk terus mengirimkan data tentang kondisi kendaraan. Sistem ini memberikan anomali yang bisa mempengaruhi kualitas barang selama pengiriman. UPS juga menggunakan smart locker untuk pengiriman dan pengambilan paket di lokasi tertentu. Terus untuk yang selanjutnya, prediksi permintaan dan manajemen kapasitas. UPS menggunakan machine learning untuk menganalisis pola permintaan pengiriman secara real time. Ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan kapasitas armada, alokasi tenaga kerja, dan sumber daya lainnya. Next, saya kembalikan ke moderator. Baik, pembahasan selanjutnya itu tentang multibahasa akan dibahas oleh saudara Rizky Al-Fajri dengan ujung NIM 22. Baik, terima kasih. Yang pertama ada sistem layanan pelanggan bahasa otomatis. Layanan pelanggan UPS juga bisa diautomatisasi menggunakan voice assistant yang mampu merespon dalam berbagai bahasa. Teknologi pengenalan suara multibahasa ini memungkinkan pelanggan di berbagai negara untuk mengakses informasi dan layanan dengan mudah. Selanjutnya ada penerjemahan otomatis dalam sistem informasi. Formulir pengiriman atau layanan UPS baik online maupun fisik dapat disediakan dalam berbagai bahasa melalui penerjemahan otomatis, memastikan pelanggan mengisi informasi dengan benar tanpa kebingungan akibat kendala bahasa. Selanjutnya ada pembaruan notifikasi dalam berbagai bahasa. UPS dapat mengotomatisasi pengiriman notifikasi kepada pelanggan dalam bahasa lokal mereka. Ketika pelanggan mendaftarkan diri, mereka bisa memilih bahasa pilihan mereka dan sistem otomatis akan mengirimkan notifikasi melalui email, SMS, atau aplikasi tentang status pengiriman, estimasi waktu kedatangan, atau pemberitahuan lainnya dalam bahasa tersebut. Next. Selanjutnya terdapat optimasi multibahasa pada sistem ERP dan CRM. Sistem manajemen perusahaan seperti ERP dan CRM diintegrasikan dengan dukungan multibahasa. Sistem otomatis bisa menghasilkan laporan atau faktur dalam bahasa yang sesuai dengan wilayah operasi atau permintaan pelanggan. Misalnya, faktur dan laporan pengiriman dapat dihasilkan dalam bahasa yang diinginkan oleh klien internasional. Selanjutnya ada sistem pembayaran dan faktur dalam berbagai bahasa. Saat pelanggan melakukan pembayaran atau menerima faktur, sistem otomatis UPS dapat mengeluarkan faktur dalam bahasa yang mereka pilih. Selanjutnya ada personalisasi berdasarkan bahasa di setiap tahap pengiriman. UPS dapat mengotomatisasi pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi berdasarkan bahasa. Mulai dari saat pelanggan membuat pesanan hingga saat paket akan dikirimkan, setiap langkah komunikasi dan informasi disampaikan dalam bahasa yang dipilih, memastikan kejelasan dan kepuasan pelanggan. Next. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Desa dengan ujung NIM 01. Multikurs. Yang pertama, sistem pembayaran otomatis dengan konversi multikurs. UPS dapat mengintegrasikan sistem pembayaran otomatis yang mendukung berbagai mata uang melalui payment gateway yang dilengkapi dengan fungsi konversi otomatis. Sistem ini akan secara otomatis mengenali mata uang pelanggan dan mengkonversi biaya pengiriman pajak atau layanan berdasarkan kurs yang berlaku saat itu. Yang kedua, sistem faktur multikurs. Sistem otomatis UPS dapat menghasilkan faktur dan invoice dalam mata uang lokal pelanggan. Saat pelanggan memilih mata uang mereka, sistem secara otomatis mengonversi jumlah total termasuk biaya pengiriman, layanan tambahan, serta pajak mata uang pilihan mereka. Selanjutnya, penyesuaian harga dan tarif dalam berbagai mata uang. Otomasi multikurs memungkinkan UPS menampilkan harga pengiriman dan layanan dalam mata uang pelanggan dengan memperhitungkan fluktuasi kurs secara real time. Sistem ini juga bisa menyesuaikan tarif berdasarkan wilayah dan biaya operasional di masing-masing negara.
Selanjutnya, perencanaan keuangan dan penganggaran multikurs. UPS dapat mengotomatisasi proses penganggaran untuk berbagai mata uang. Sistem otomatis dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan, pengeluaran, dan laba di berbagai negara berdasarkan kurs mata uang yang dinamis. Selanjutnya, sistem penagihan dan refund multikurs. Jika terjadi pengambilan uang refund, sistem otomatis akan mengembalikan dana mata uang yang digunakan saat pembayaran. Sistem ini secara otomatis menghitung nilai tukar pada saat pengembalian dan memastikan bahwa jumlah yang tepat dikembalikan sesuai dengan kurs yang berlaku. Selanjutnya, layanan pelanggan dengan dukungan multikurs. Chatbot atau sistem otomatis lainnya dapat berikan informasi biaya, status penagihan, dan rincian pembayaran dalam berbagai mata uang sesuai kebutuhan pelanggan. Saya kembalikan ke moderator.